Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi mengenai evaluasi program pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Febrianti, NIM 49, dan rekan kita saya, Novia Ayah Sofia, NIM 51. Materi yang akan dipelajari ada 4 materi. Yang pertama, jenis evaluasi program pendidikan. Yang kedua, fungsi dan manfaat evaluasi program pendidikan. Yang ketiga, mekanisme evaluasi program pendidikan. Dan yang keempat, implikasi evaluasi program pendidikan. Yang pertama ada jenis evaluasi program pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke jenis evaluasi program pendidikan, kita lebih dulu mengenal apa sih evaluasi program pendidikan itu. Nah, evaluasi program pendidikan merupakan pemberian estimasi terhadap pelaksanaan supervisi pendidikan untuk menentukan keefektifan dan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan supervisi pendidikan yang telah ditetapkan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis evaluasi. Yang pertama ada jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Dibedakan atas 7 jenis evaluasi. Antara lain, yang pertama, evaluasi pretest dan posttest. Nah, evaluasi pretest dilakukan guru secara rutin pada setiap memulai penyajian baru. Tujuannya untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Sedangkan posttest itu kebalikan dari pretest, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya untuk mengetahui taraf kemampuan siswa atas materi yang telah diajarkan. Yang kedua ada evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang ketiga ada evaluasi selektif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang keempat ada evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kelima ada evaluasi formatif. Evaluasi jenis ini dapat dipandang sebagai ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian suatu pelajaran atau modul. Yang keenam ada evaluasi sumatif, yaitu ragam penilaian sumatif dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Nah, jenis evaluasi yang kedua ini berdasarkan sasaran. Antara lain ada evaluasi konteks, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua ada evaluasi input, yaitu evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada evaluasi proses, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan, dan sejenisnya. Yang keempat ada evaluasi hasil atau produk. Nah, evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Yang kelima ada evaluasi outcome atau lulusan, yaitu evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Yang ketiga ada jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi program pembelajaran, yakni evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar,
serta aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua ada evaluasi program proses pembelajaran, yaitu evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis besar program pembelajaran yang diterapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, serta kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga ada evaluasi hasil pembelajaran. Nah, evaluasi hasil belajar ini mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus. Jenis evaluasi yang keempat berdasarkan objek evaluasi. Yang pertama ada evaluasi input, yaitu evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Kemudian evaluasi transformasi, yaitu evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran, antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. Yang ketiga ada evaluasi output, yaitu evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Nah, jenis evaluasi yang kelima ini berdasarkan subjek evaluasi. Ada dua, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal ini evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Nah, sedangkan evaluasi eksternal yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang dari luar sekolah sebagai evaluator, misalnya itu orang tua dari peserta didik atau masyarakat. Materi yang kedua mengenai fungsi dan manfaat evaluasi program pendidikan. Menurut Anas Sudjono, ini memposisikan fungsi evaluasi pendidikan kepada dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Kedua fungsi tersebut antara lain, yang pertama fungsi umum untuk mengukur kemajuan, yang kedua penunjang penyusunan rencana, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Menyatakan bahwa jika dilihat dari fungsi di atas, setidaknya ada tiga macam kemungkinan hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi tersebut. Yaitu yang pertama, hasil evaluasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi itu ternyata menggembirakan, sehingga dapat memberikan rasa lega bagi evaluator, sebab tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian hasil yang kedua, yaitu hasil evaluasi itu ternyata tidak menggembirakan atau bahkan mengkhawatirkan, dengan alasan bahwa berdasar hasil evaluasi ternyata dijumpai adanya penyimpangan, hambatan atau kendala, sehingga mengharuskan evaluator untuk bersikap waspada. Ia perlu memikirkan dan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana yang telah disusun atau mengubah dan memperbaiki cara pelaksanaannya. Kemungkinan yang ketiga, berdasar pada data hasil evaluasi itu selanjutnya dicari metode-metode lain yang dipandang lebih tepat dan lebih sesuai dengan keadaan dan keperluannya. Nah, sedangkan fungsi khusus ini ada beberapa segi. Yang pertama, dalam segi psikologis. Apabila dilihat dari segi psikologi ini, kegiatan evaluasi dalam dunia pendidikan di sekolah dapat disoroti dari dua sisi, yaitu sisi peserta didik dan dari sisi pendidik sendiri. Yang kedua ada segi didaktik. Nah, pendidikan secara didaktik itu setidak-tidaknya memiliki 5 macam fungsi, yaitu antara lain memberikan landasan untuk menilai hasil usaha atau prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik. Kemudian memberikan informasi yang sangat berguna guna mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. Yang ketiga, memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik. Yang keempat, memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukannya. Yang kelima, memberikan petunjuk tentang sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan itu dapat dicapai.
Kemudian ada segi administratif. Dilihat dari segi administratif ini, evaluasi pendidikan setidaknya memiliki 3 macam fungsi, yaitu memberikan laporan, kemudian memberikan bahan-bahan keterangan, dan memberikan gambaran. Nah, sejalan dengan fungsi-fungsi evaluasi di atas, Daryanto menyatakan bahwa jika ditinjau dari beberapa segi dalam sistem pendidikan, maka fungsi evaluasi terdapat beberapa hal, diantaranya yaitu evaluasi berfungsi selektif, evaluasi berfungsi diagnostik, evaluasi berfungsi sebagai penempatan, dan evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat evaluasi program pendidikan. Manfaatnya bagi siswa yaitu siswa dapat mengetahui hasil evaluasi memuaskan atau tidak memuaskan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, yang kedua ada manfaat bagi guru. Guru akan mengetahui siswa mana yang sudah menguasai bahan pelajarannya. Kemudian guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa atau belum. Kemudian guru akan mengetahui apakah metode yang diberikan sudah tepat atau belum. Kemudian ada manfaatnya bagi sekolah. Yang pertama ada dengan evaluasi dapat diketahui kondisi belajar yang dilangsungkan di sekolah. Yang kedua, informasi guru tentang tepat atau tidaknya kurikulum sekolah sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, evaluasi informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah yang dilakukan oleh sekolah sudah memenuhi standar atau belum. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita saya yaitu Novia Ayasofia. Kepadanya saya persilahkan.